Gaza, Fikri Rofiul Haq. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Fikri. Selamat siang waktu Gaza, Mbak. Baik, Mas Fikri, bisa Mas Fikri ceritakan kepada kami bagaimana warga Palestina menjalani Ramadan sampai saat-saat menyambut Idul Fitri di tengah perang yang masih berkecamuk sampai saat ini? Ya, memang tentunya pada penghujung Ramadan ini sekali lagi kondisi di Jalur Gaza masih belum cukup membaik, di mana memang serangan-serangan dari pihak Israel masih terus dilakukan atau dilancarkan ke wilayah-wilayah yang ada di Jalur Gaza, ke berbagai titik yang ada di wilayah Jalur Gaza, baik dari Gaza Tengah maupun sampai Gaza Selatan. Dan pada bulan Ramadan ini tentunya sangat berbeda dengan pada bulan Ramadan tahun lalu, di mana eh, saat ini memang di Jalur Gaza saya mendapatkan informasi bahwa mereka akan melaksanakan sholat Idul Fitri pada besok hari, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024. Namun sampai saat ini kita juga belum mengetahui di manakah kita akan sholat, karena kita tahu bahwa masjid-masjid sudah banyak yang dihancurkan dan lapangan-lapangan pun sudah menjadi medan pertempuran antara pejuang Palestina dan juga eh, pihak militer Israel. Dan kondisi di Jalur Gaza, mereka melaksanakan bulan Ramadan ini dengan keterbatasan stok makanan mereka, keterbatasan air bersih, dan juga keterbatasan mereka untuk mencari tempat berlindung, karena kita tahu bahwa di Jalur Gaza bagian selatan ini ada 1,5 juta warga yang mengungsi dari berbagai wilayah, baik dari Gaza Utara, Gaza City, maupun dari Gaza Tengah. Mereka mencari perlindungan di kota Rafah, dan kota Rafah ini kota terakhir yang ada di Jalur Gaza. Namun mereka pun setelah sampai di kota Rafah mereka tidak mendapatkan perlindungan, karena kita tahu bahwa kota Rafah sampai detik ini juga masih menjadi target sasaran Israel baik dari udara maupun dari darat. Sehingga pada bulan Ramadan ini mereka tentunya melaksanakan ibadah puasa dengan keterbatasan, tidak ada sholat berjamaah yang dilakukan di masjid. Mungkin hanya di beberapa masjid saja yang masih utuh yang bisa mereka melaksanakan sholat tarawih, ataupun mereka melaksanakan ibadah sholat lainnya pada sholat Jumat ataupun sholat tarawih. Namun saat ini kondisinya sekali lagi masih belum cukup berbeda. Mereka menyambut Idul Fitri ini dengan kesedihan, banyak anggota keluarga mereka yang sudah meninggal, dan juga banyak rumah-rumah mereka yang sudah hancur, sehingga mereka tidak bisa kembali dan mereka terpaksa harus tinggal di tenda-tenda pengungsian seperti itu. Karena sekarang kan masih dibayangi oleh kelaparan. Apakah bantuan juga masih belum bisa masuk ke sana, Mas Fikri? Ya, sejauh ini informasi memang kalau dari intensitas serangan Israel memang cukup menurun pada bulan Ramadan ini. Namun sekali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa serangan masih tetap ada walaupun saat ini cukup menurun dan korban jiwa terus bertambahan. Dan untuk bantuan-bantuan sendiri kalau yang saya pantau cukup meningkat, di mana sebelumnya hanya 50 sampai 100 truk saja yang bisa melintas dari perbatasan Rafah antara Mesir dan juga Jalur Gaza. Namun untuk saat ini informasi yang saya dapatkan ada 300 per harinya, hampir setiap harinya bisa masuk ke Jalur Gaza. Namun sekali lagi bantuan-bantuan ini juga masih belum cukup untuk menangani krisis-krisis yang ada di Jalur Gaza, karena ada 2,5 juta penduduk yang ada di Jalur Gaza saat ini kelaparan, mereka tidak memiliki tempat tinggal, mereka sulit mencari air bersih. Dan PBB pun mengatakan bahwa bantuan-bantuan ini memerlukan 500 sampai 1.000 truk untuk mengatasi krisis-krisis yang ada di Jalur Gaza. Dan juga bukan hanya bantuan-bantuan melalui darat, tapi juga ada bantuan-bantuan melalui udara. Namun sekali lagi yang saya pantau yang ada di Jalur Gaza, bantuan-bantuan udara ini memang banyak yang melesat atau salah target sasaran, banyak yang terjun di laut sehingga menyebabkan meninggal atau kematian yang oleh warga Palestina sendiri ketika mereka mengambil bantuan-bantuan tersebut, baik mereka berenang untuk mengambil bantuan-bantuan yang terjun di laut, ataupun mereka banyak yang tertimpa bantuan-bantuan tersebut akibat gagalnya parasut yang diturunkan oleh bantuan-bantuan tersebut. Sehingga kita berharap semoga semua pihak bisa memaksimalkan bantuan-bantuan ini melalui darat, karena ini adalah yang paling efisien
sehingga bantuan-bantuan ini bisa membuka perbatasan Rafah dengan setiap hari dan bisa memaksimalkan truk-truk bantuan ini masuk, karena kita tahu truk-truk bantuan yang ada di luar jalur Gaza, yang ada di Rafah Mesir itu masih ada ribuan untuk mengantri untuk mendapatkan izin untuk masuk ke jalur Gaza. Mas Fikri mungkin bisa diceritakan juga kepada kami. Tadi di informasi sebelum kita berbincang ada optimisme warga Gaza. Meskipun saat ini situasi sangat sulit, tapi ada sukacita yang ditunjukkan kepada oleh warga Gaza menyambut Idul Fitri. Mereka menyiapkan makanan-makanan kecil untuk disantap bersama keluarga meskipun berada di tenda pengungsian. Mungkin bisa diceritakan optimisme mereka seperti apa sih, Mas Fikri, menyambut Idul Fitri? Ya, mereka sejak awal pada bulan Ramadan ini sangat-sangat menyambut ya hadirnya bulan Ramadan ini, dengan kita lihat bahwa mereka masih terus melangsungkan sholat tarawih secara berjamaah, baik di masjid-masjid yang masih utuh ataupun di lapangan-lapangan yang masih bisa mereka melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Artinya optimisme para warga menyambut bulan Ramadan ini dengan bergembira. Mereka bisa walaupun dengan keterbatasan sekali lagi yang mereka punya makanan-makanan, namun di akhir bulan Ramadan ini menjelang Idul Fitri juga mereka banyak juga yang mereka membuat hidangan-hidangan khas menu Palestina, seperti mereka membuat kue-kue dengan keterbatasan yang ada, dan tentunya ini memerlukan support dari kita semua, dari uluran-uluran bantuan-bantuan kita semua. Semoga bantuan-bantuan dari masyarakat Indonesia juga tidak putus untuk kita salurkan ke saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, karena saat ini mereka masih terus membutuhkan bantuan dari kita. Terima kasih sekali Mas Fikri sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sekali lagi kami juga mengucapkan kepada Mas Fikri selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan selalu aman di Gaza, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Fikri. Selamat malam waktu Indonesia. Dan saudara tetaplah bersama kami.